Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, agar kalian itu dapat menjelaskan apa itu rantai makanan. Lalu tujuan yang kedua, agar kalian itu mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Tujuan yang ketiga yaitu kalian bisa membuat rantai makanan. Kemudian yang keempat, kalian juga bisa membuat jaring-jaring makanan. Oke, kita akan masuk ke materinya. Coba, siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Adakah kamu pernah melihat belalang? Oke. Apakah makanan dari belalang? Daun. Tahukah kamu bahwa belalang juga hidup di taman atau sawah dekat rumah kalian? Nantinya agar tumbuh besar, belalang makan apa? Makan daun. Bagaimana belalang tersebut mendapatkan energi? Dari mana? Dapat energi dari mana makanan ini? Belalang dapat energi dari makanan. Lalu dengan belalang memakan energi itu, belalang bisa ngapain aja? Terbang, bisa loncat, bisa main sama temennya. Ya, bisa bersuara, bermain, seperti itu ya. Coba sekarang, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Maksudnya apa? Makhluk hidup itu kan ada 3. Ada apa aja? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketika makhluk hidup berperan sebagai sumber energi, itu artinya mereka sebagai produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan atau dia itu bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Ya. Jadi yang termasuk produsen itu nantinya adalah tumbuhan. Kayak tadi contohnya rumput. Rumput itu kan bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu rumput dimakan sama belalang. Belalang dapat energi dari rumput gitu. Paham? Paham. Oke. Lanjut, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Kayak contoh tadi rumput yang dimakan sama belalang. Jadi rumput ini adalah produsennya, lalu dimakan sama belalang. Pertanyaannya, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini tidak? Ya, ular makan kelinci. Terus? Oke, itu tapi rantai makanan awal-awalnya itu adalah rumput dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh belalang. Nah, peristiwa ini adalah dinamakan dengan peristiwa memakan dan dimakan. Kelinci makan rumput, lalu kelincinya dimakan sama ular. Oke?
menyimak rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari bahan bakar dalam berbagai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Coba itu dibaca. Jadi rantai makanan itu adalah jalur makan dimakan makhluk hidup, bisa digambarkan dengan bentuk rantai makanan kayak gini, ya, kayak gini. Di awal itu kan ada tumbuhan. Tumbuhan ini disebut dengan apa tadi? Produsen karena ya awal dari rantai makanan. Terus juga tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan sendiri. Makanya dia itu dimakan. Setelahnya ini kan dimakan sama kelinci. Kelinci ini dinamakan apa? Ya, konsumen berapa? Konsumen satu. Ketika konsumen satu itu berarti dia itu termasuk hewan apa? Karnivora kah? Herbivora kah? Omnivora? Ya, herbivora atau omnivora biasanya yang di konsumen satu. Tapi nanti kalau di konsumen dua itu kebiasaan adalah karnivora dan omnivora. Kayak gitu ya. Jadi yang di awal ketika setelah produsen itu namanya konsumen satu. Yang dinamakan konsumen satu, yang termasuk konsumen satu itu ada hewan herbivora yang dia itu bisa memakan rumput atau tumbuhan, terus juga ada omnivora. Bisa aja nanti rantai makanannya itu kayak tadi jagung dimakan sama tikus. Tikus itu kan omnivora ya, bisa makan segalanya. Kayak gitu ya. Itu kalau di konsumen satu. Kalau di konsumen dua itu hewan yang termasuk konsumen dua adalah karnivora dan juga omnivora. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Makanya tumbuhan itu termasuk dengan apa tadi? Produsen. Oke, itu sudah. Nah, ini contoh ini. Coba kalian bisa membuat rantai makanan dari 3 gambar ini enggak? Produsennya yang mana? Ayo. Produsennya yang itu yang ini. Ya. Lalu daunnya dimakan oleh dimakan oleh monyet. Nah, berdasarkan rantai makanan ini, ulat ini termasuk apa berarti? Konsumen satu. Monyet termasuk konsumen dua. Ya, betul. Benar sekali. Nah, itu ini ada rantai makanan di ekosistem laut. Kan ekosistem tuh ada darat, ada laut juga ya. Coba. Kalau di laut itu yang menjadi produsennya itu adalah fitoplankton. Jadi plankton itu ya ada dua, ada fitoplankton dan dia itu fitoplankton dan zooplankton. Kalau zoo itu kan zoo artinya hewan ya, berarti dia itu yang akan memakan fitoplankton. Jadi fitoplankton itu menghasilkan energi sama kayak produsen tumbuhan, rumput gitu. Kalau di laut, jadi dia itu sama memerlukan fotosintesis dan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanannya. Lalu fitoplankton dimakan sama zooplankton, zooplankton dulu. Ya, terus zooplankton yang dimakan sama ikan kecil dimakan oleh ikan
penggaris saja ya. Kalau nggak punya gunting pakai penggaris nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepolisian sampai penguraian atau diulangi suaranya yang keras suaranya yang keras. yang